Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala wa rasulih wastafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini 1 Syawal 1944 Hijriah kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri bersama, dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kami keluarga besar pengurus Masjid At-Taubah dan juga DKM perlu menyampaikan terkait beberapa kegiatan selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita sudah melakukan kegiatan tarhib Ramadan berupa aksi bersih-bersih masjid yang dilakukan oleh pengurus dan juga jamaah. Selanjutnya juga kita melakukan secara rutin kultum dan sholat tarawih yang dilanjutkan oleh tadarus Al-Quran oleh jamaah di Masjid At-Taubah, dan tadarus ini juga dilakukan oleh ibu-ibu muslimah yang dilakukan di pagi hari, dilakukan di Masjid At-Taubah. Yang selanjutnya kita juga mengadakan kegiatan kebagian bersama anak yatim, yaitu berupa santunan dan buka puasa bersama dengan melibatkan anak-anak di lingkungan Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah juga mengadakan pesantren kilat dan juga lomba-lomba islami guna memeriahkan Ramadan di tahun ini. Selanjutnya Masjid At-Taubah juga mengadakan program iktikaf yang dikhususkan bagi jamaah dan juga jamaah dari luar. Terakhir dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga dan donatur bagi penyediaan takjil bagi jamaah dan juga musafir yang melintas di lingkungan Masjid At-Taubah. Semoga apa yang diberikan menjadi ladang amal ibadah dan keberkahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua. Jazakallah khairan katsiran. Semoga selanjutnya adalah terkait penerimaan zakat yang diterima Masjid At-Taubah. Penerimaan zakat berupa beras sejumlah 674 kg, zakat fitrah, maul, fidyah, serta infak sejumlah 80.065.000. Dan untuk zakat fitrah seluruhnya telah didistribusikan oleh panitia dan DKM secara penuh kepada yang berhak. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang telah Bapak Ibu berikan melalui Masjid At-Taubah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah terkait petugas sholat Idul Fitri pada hari ini adalah bertugas sebagai imam beliau Al-Murkawarom Bapak Teguh Agus Wahyuda. Selanjutnya yang bertugas sebagai khotib beliau Al-Mukarram Bapak Ubaidillah Tholib, dan yang bertugas sebagai MC dan Bilal adalah Bapak Ma'ruf Amin. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, dan dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Selamat melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wassubhanallahil azim wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzab. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آياته الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري وأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara-saudara, sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Kita dihantarkan pada suatu hari yang besar, pada hari kemenangan, pada hari kebebasan. Setelah kita melewati ujian 1 bulan penuh, insya Allah pada hari ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang fitri, hamba-hamba Allah yang bersih dari segala dosa dan kesalahan sebagai ganjaran dari ibadah puasa yang kita lakukan. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, kepada para ulama dan seluruh umatnya. Insya Allah kita semua yang ada di tanah lapang ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sungguh berat perjalanan 1 bulan yang kita lalui. Bukan masalah menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu, puasa menahan hal yang berhubungan dengan nafsu kita, nafsu dunia. Itulah yang kita tahan. Untuk itulah Allah memberikan ganjaran kepada kita semua, sebuah penghapusan dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, sidang salat Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis. Walaupun hadis ini bukanlah hadis yang sahih, tapi bolehlah kita jadikan pelajaran. Rasulullah berkata dalam sebuah hadis, "Qadamtum khairu muqadimin ila jihadil asghar min jihadil asghar ila jihadil akbar." Bertanya para sahabat, qalu ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala
mujahidatul abdu hawahu. Kalian baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan yang baik. Dari sebuah perjalanan jihad kecil menuju jihad besar. Maka para sahabat bertanya, apa itu jihad besar ya Rasulullah? Jihad besar adalah seorang hamba yang menjaga hawa nafsunya. Perjuangan seorang hamba menjaga hawa nafsunya, itulah jihad besar. Dan alhamdulillah, Allah menganugerahkan bulan Ramadan untuk kita melatih diri kita menahan hawa nafsu kita. Itulah jihad akbar bagi seorang mukmin, saudara-saudara. Dan hari ini kita bersuka cita, kita berkumpul dengan sanak saudara, kita berkumpul dengan handai tolan merayakan Idul Fitri, hari kemenangan, hari kebebasan, dan hari untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dinamika di negeri ini, umat Islam terbiasa dengan dinamika perbedaan. Ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang merayakan Idul Fitri kemarin pada hari Jumat, dan ada yang merayakan hari ini. Semuanya bersuka cita dan semuanya benar sesuai dengan dalil qat'i mereka masing-masing. Saudara-saudara, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan melalui mimbar ini bahwa adanya perbedaan dalam penentuan satu Syawal maupun satu Ramadan. Itu adalah tradisi istihad bagi umat Islam yang sudah ada sejak zaman tabi'in, dan itu adalah bagian dari khanah berfikir ilmu syariat dalam umat Islam. Jadi itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang merayakan Idul Fitri kemarin benar, yang merayakan Idul Fitri hari ini juga benar. Karena apa yang menentukan itu semuanya adalah sebuah istihad. Ru'yatul hilal itu adalah istihad. Hisab itu adalah istihad. Istihad para ahli fikih, para ahli syariat. Dan di dalam kaidah fikih, satu istihad tidak bisa menyalahkan dan mengalahkan istihad lainnya. Al-istihadu berarti sholat kemarin tidak bisa menyalahkan yang sholat hari ini. Yang sholat hari ini tidak bisa menyalahkan yang sholat kemarin. Tidak bisa menyalahkan dan mengalahkan, karena sama-sama benar, karena mempunyai dalil yang benar pula. Dan ranah istihad itu bukanlah ranah kekuasaan. Saya ingin tegaskan atas mimbar ini, ranah istihad itu bukanlah ranah kekuasaan, bukanlah ranah penguasa, tapi ranah ahli fikih, ranah ahli syariat, ranah ulama. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Hari ini kita yang melaksanakan sholat, bukan kita patuh kepada penguasa, tapi karena kita patuh kepada para ulama yang telah melakukan menentukan hari ini adalah satu Syawal. Demikian pula yang kemarin, mereka patuh kepada para ulama yang telah menentukan satu Syawal adalah kemarin. Saya ingin menyampaikan, umat sudah terbiasa di dalam perbedaan, karena perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan itu sudah terjadi periode setelah sahabat, periode tabi'in. Maka dari itu kita mengenal dengan 4 mazhab. Itulah bentuk perbedaan, dan itulah buah daripada istihad. Saudara-saudara, seorang sidang salat Idul Fitri, perbedaan ini tidak menyebabkan kita menjadi terpecah belah. Perbedaan ini memperkaya pengetahuan kita. Perbedaan ini membuat kita menjadi umat yang maju, umat yang kritis, umat yang berpikir berkemajuan, umat yang bisa menyampaikan kebenaran apa adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafaraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'ankhadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Saya ingin sampaikan, saudara-saudara, orang-orang jahiliyah di Jazirah Arab, mereka mempunyai budaya berperang, mempunyai budaya bermusuhan, mempunyai budaya perpecahan. Bahkan peperangan itu dijadikan sebuah tradisi. Salah satunya adalah setelah bulan Ramadan. Bulan Syawal itu artinya perang, artinya berpergian, karena mereka bersiap untuk melaksanakan peperangan. Setelah datangnya Islam, Islam mempersatukan mereka, terutama penduduk kota Madinah. Maka dari itu Allah mengabadikan persatuan itu dalam surah Ali Imran yang baru saja saya bacakan. Saudara-saudara, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kalau umat Islam di Indonesia masih suka berpecah belah, masih suka ribut, masih suka berselisih, itu menandakan mereka masih mempraktekkan budaya jahiliyah. Apa gunanya Al-Quran turun ke muka bumi? Apa gunanya Rasulullah diutus ke muka bumi kalau kita masih berpecah belah, kalau kita masih berselisih pendapat? Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkannya Al-Quran untuk mempersatukan umat manusia. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena sebab nikmat Allah diturunkannya Al-Quran, diutusnya seorang Rasul, maka kalian menjadi bersatu, ikhwana. Maka sudah layaklah, sudah pantaslah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dinamika perbedaan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Saya ulangi, dinamika perbedaan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Justru itu yang memperkuat kita. Kita tidak perlu terpecah belah. Dan saya menyampaikan pesan melalui mimbar ini kepada siapa saja ingin membawa-bawa masalah politik dalam perpecahan, dalam penentuan 1 Syawal, kalian akan sia-sia karena berbeda, karena umat yang berakal, yang berilmu, yang berpendidikan tidak akan bisa dipecah belah. Orang-orang yang ingin memecah belah Islam hanya mempraktekkan kebodohannya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan orang-orang beriman yang selalu menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itulah semulia-mulianya manusia, itulah seberuntung-beruntungnya umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara muslimin, mukminin, muslimat dan mukminat, marilah kita menjadi agen-agen, pelopor-pelopor, pionir-pionir yang mempersatukan umat Islam di mana saja, dalam sekup lingkungan kita yang terkecil, persatuan dengan tetangga, dalam lingkungan RT, dalam lingkungan RW, dalam lingkungan kelurahan dan desa. Mari kita tunjukkan kepada umat di luar umat Islam bahwa kita adalah umat yang cinta dengan perdamaian, dan kita adalah umat yang tidak bisa dipecah belah. Kita abaikan saja informasi-informasi yang di media online. Mereka sengaja ingin Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ilahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah berkata, ala akhbar bi afdali min darajati salati qiyami was sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa aslihu baina akhwaykum wala fasada baina haqqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah kalian aku beritahu, aku kabarkan sebuah amaliyah, sebuah perbuatan yang derajatnya lebih baik daripada sholat, daripada puasa, dan daripada sedekah. Saya ulangi, amal yang lebih baik derajatnya dari sholat, dari puasa dan sedekah. Sahabat berkata, bala ya Rasulullah, beritahu kami. Rasulullah berkata, islahu baina akhwaikum, damaikan saudara-saudaramu yang bertengkar, damaikan saudara-saudaramu yang berseteru. Itu adalah amal ibadah yang derajatnya lebih baik dari sholat, puasa, dan sedekah. Wala fasada baina haqqahu, jangan sekali-kali kalian memecah belah, jangan sekali-kali kalian merusak persaudaraan umat Islam, baik dalam sukup kecil maupun sukup besar. Jadi kita jangan menjadi perusak persatuan umat, karena Islam ini turun untuk mempersatukan umat. Siapa saja umat Islam yang masih suka berseteru, masih suka menjelek-jelekan saudaranya, sungguh mereka sedang mempraktekkan amaliyah orang-orang jahiliyah. Mereka masih melakukan perilaku jahiliyah. Orang-orang beradab, orang-orang berilmu, kaum muslimin berilmu, kaum muslimin yang telah menerima Al-Quran, mereka tidak lagi memecah belah saudara-saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang berikut, wala takunu kalladzina tafaraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ulaika lahum adzabun azim. Kalian jangan lagi berpecah belah, kalian jangan lagi berselisih, kalian jangan lagi bermusuhan setelah turunnya Al-Quran. Kata Allah, apa gunanya Al-Quran diturunkan, apa gunanya Rasulullah diutus kalau umat Islam masih bermusuhan? Tetapi kalau kalian ingin tetap bermusuhan, bersiaplah menerima azab Allah yang pedih. Saudara-saudara sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk mempererat persatuan dan persaudaraan kita. Marilah kita selalu bergandengan tangan agar kita bisa melaksanakan semua kegiatan dan amaliyah kita sebagai seorang muslim, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mulia, dan yang lebih penting lagi adalah agar kita bisa benar-benar menjadikan agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Mari kita tunjukkan kepada umat-umat di luar Islam bahwa kita adalah umat yang berilmu pengetahuan tinggi, bahwa kita adalah umat yang beradab, bahwa kita adalah umat yang berakal. Kita benci dengan semua perilaku jahiliyah, kita benci dengan semua kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Saudara-saudara, kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat liyastakhlifanahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antaramu, berarti tidak semuanya, karena Allah mengatakan alladzina amanu minkum, hanya sebagian dari kamu, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, liyastakhlifanahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim,
dan beramal soleh, melaksanakan Islam sepenuhnya, mempraktikkan Islam dengan benar. Allah akan janjikan kepada mereka untuk memimpin bumi sebagaimana yang telah dijanjikan kepada umat-umatnya. Maka jelas saudara-saudara sidang sholat Idul Fitri, kalau umat Islam pada hari ini terpinggirkan, umat Islam kehilangan kekuasaan, itu adalah peringatan bahwa kita akan ajaran kita. Hukum-hukum Allah, mungkin kita melakukan kemungkaran dan bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu umat Islam jauh dari kekuasaan, jauh dari rahmat Allah. Mari kita kembali ke Allah. Mari kita kembali kepada agar Allah itu bisa kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi khatib memohon, di atas mimbar ini kita kuatkan persatuan dan rasa persaudaraan kita. Kita jadikan momen Idul Fitri ini pada hari ini dan terus ke depan, kita jauhkan segala bentuk perpecahan dan permusuhan. Mari kita tunjukkan kepada umat-umat di luar umat Islam bahwa kita adalah umat yang mulia, umat yang paling benar dan sempurna ajaran agamanya. Itu saja yang saya sampaikan. Kebenaran, keadilan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekhilafan datang dari diri saya sendiri. Qur'anil azim. Wa iyyakum bima minal ayati wa zikril. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita bersalawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan umat ini. Semoga Allah angkat semua penderitaan dan kesulitan hidup kita. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan keberkahan. Dan Allah jadikan diri kita, istri kita, anak-anak kita dan kaum kerabat kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم انصر أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر مجاهدين جميع إخواننا في فلسطين. اللهم انصر جميع المجاهدين في هذه البلدتان إندونيسيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقاما إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا يا الله يا رب العالمين. واشرح صدورنا يا الله يا رب العالمين. واختم بالصليحة أعمالنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yashkurkum waz'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Summa minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.